pendidikan karakter tadi dimulai dari sejak tahapan pra-operasional. Iya. Jangan disensori motor, bayi nggak bisa diajarin. Iya benar. Bayi diajarin ya. Gitu sebenarnya Ustaz Rizky. Itu Ayo kamu otak. sayangi orang tua kamu, yang ada malah dilempar kita ya. Dilempar remote lagi. Betul, itu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Rizky Haisul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama narasumber kita Ustadz Azmi Ali Muhtar. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa sahabat Mida dulu Ustaz ya. Siap. Oke, sahabat Mida dimanapun Anda berada, kembali lagi di kanal YouTube kesayangan kita, yaitu Mida Channel. Mida Channel. Kalau diklik di YouTube Mida doang itu banyak kan perempuan Ustaz. Jadi tulisnya cuma Mida yang logonya tuh M gitu, biru hijau ya, biru hijau. Nah, Mida Channel dalam segmen podcast Sahabat Mida. Nah, jangan lupa nih, kita mengajak sahabat Mida sekalian, yuk kita support kanal YouTube ini ya. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan yang terpenting share ke jejaring yang ada agar manfaatnya bisa lebih bermanfaat dan bisa dinikmati oleh lebih luas lagi. Kita sapa dulu sahabat Mida yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Semoga sehat selalu dan semangat dalam menjalani aktivitas. Amin. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita Ustadz Azmi Ali Muhtar ya. Yang insya Allah hari ini akan membersamai kita semua. Dan beliau juga sahabat saya, ya sudah lama kita nggak ketemu. Terakhir kapan nih Ustadz ya? 2013 kali ya? 2013-an. Sekarang udah 10 tahun Ustadz. 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Dulu ketemu jomblo, sekarang udah pada punya anak. Udah punya anak, iya. 3, 2. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah di segmen ini menjadi forum silaturahmi kita juga. Sekaligus beliau juga saya kenal orang yang gigih dalam belajar dan punya banyak sekali maklumat yang bisa di-share ke sahabat Mida semua. Jadi saya undang beliau hadir di podcast Sahabat Mida ini. Semoga berkesan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Sama-sama Ustadz. Dan juga atas waktunya untuk mampir dan silaturahmi ke sini. Siap. Jadi sekarang tuh kalau ada teman-teman yang mau silaturahmi ke sini, jangan silaturahmi doang, langsung bagi ilmunya gitu. sharing ya. Kalau sekaligus sharing gitu ya. Kalau ketemu ngopi-ngopi doang kan kayaknya kurang ya. Betul. Biar ada yang bisa biar bisa diabadikan, dinikmati orang banyak, jadi amal jariah tuh. Insya Allah. Kita kenalan dulu nih. Sama Ustadz kita yang ganteng ini. Masya Allah, nggak sabar ya ini. Padahal Ustadz, kenalan Ustadz. Ya, Ustadz Rizky, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Azmi Ali Muhtar ya. Jadi nama aslinya satu sebenarnya, Ustadz. Azmi aja. Azmi. Kalau Ali Muhtar? Ali itu nama ayah, Muhtar itu nama kakek. Jadi nama saya satu aja sebenarnya itu. Tapi di kakak lengkap? Di kakak lengkap. Azmi Ali Muhtar. Anak saya juga saya tambahin nama depannya. Alia Azmi Ali Muhtar. Ini nyambung deh tempat jadi gitu. Menarik. Biasanya kan cuma diambil kayak marganya gitu saja. Tapi kalau ini namanya ya. Namanya dari nama ayah, kakek, ya ada semua di kita. Masya Allah. Jadi tiga-tiganya anak belakangnya ada Azmi Ali Muhtar. Semuanya ada. Alia Azmi Ali Muhtar, Aisyah Azmi Ali Muhtar, Abdullah Azmi Ali Muhtar. Masya Allah. Tiga-tiganya sama. Baru perkenalan nama aja gitu. Itu nggak ketuker deh tuh kalau begitu. Oke. Ya kalau dulu bareng ya sama Ustadz Rizky kita ya, sama-sama mengenyam pendidikan di Ponorogo dulu ya. Ketemu dulu di kelas 6, terus kemudian di pengabdian ya, bentar 2. Itu misah setelah itu ya. Ustadz Rizky kemana, saya kemana ya. Ketemu lagi nih sekarang nih, udah 10 tahun yang lalu ya. Masya Allah, nggak kerasa ya 10 tahun aja. Udah tua aja, kerasa kayak tua gitu. Tua emang bener kayaknya. Aduh. Anak udah lumayan gede ya. Alhamdulillah. Allah kasih sehat. Ustadz Rizky. Tinggal di mana Ustadz? Tinggal dong, share. Untuk tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oh, tempatnya artis nih kali ya?
Nah, itu siapa yang dikenal? Saiful Jamil, jangan-jangan. Saiful Jamil rumahnya di sana tuh. Gitu ya. Artis tuh ya. Banyak sih Hotman Paris yang di iya, daerah iya, Kelapa iya. Gading ya. Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Saya di Pegangsaan 2-nya. Jadi ada 3 kelurahan, Kelapa Gading Barat, Timur, sampai Pegangsaan 2. Saya di Pegangsaan 2-nya. Itu kecamatan terkecil ya Kelapa Gading udah, se-DKI itu. Nah, terus aktivitas. Nah kalau kemarin ditulis ada dosen juga ya, ada guru juga ya, ya alhamdulillah gitu ya. Dosen di Universitas Islam Jakarta. Masya Allah. Nah itu saya mengabdikan diri saya di Fakultas Agama Islam, prodinya Pendidikan Bahasa Arab. Masya Allah. Iya. Nah kalau di sekolah, ya alhamdulillah karena ada yayasan, jadi saya berkecimpung di situ. Oke. Ya mau tidak mau kecemplung juga gitu ya. juga. Karena emang dari kecil udah diciprat-cipratin. Nah, ya udah kecemplung sekarang Kecemplung di situ ya. Kecemplungnya di situ. Tapi Nah, alhamdulillah kecemplung di ya alhamdulillah. tempat yang baik, Ustaz. Jadi Alhamdulillah. saya dulu minal madrasah ilal madrasah. Kembali lagi jadi kan minal masjid ilal masjid gitu. Masya Allah. Balik lagi ke dunia pendidikan gitu ya. Alhamdulillah. Pengabdian bahasa kita. Masya Allah. Beliau ini memang fashionnya sangat akademisi banget lah ya. Akademisi. Kalau saya kan fashionnya nih kadang akademisi, kadang lapangan, campur-campur lah. Siap. Tapi ya Masya Allah beliau ini sangat istiqomah. Dan kalau nggak salah sekarang lagi mau menyelesaikan S3-nya gitu ya. Alhamdulillah saya Rizky. Mohon doanya aja. Satu angkatan kita ada 12 orang. Nah ini semua alhamdulillah sudah di tahapan WIP. Kalau yang S3 tahu WIP itu apa ya? Work in progress 1, 2, nanti kan sidang tertutup, sidang terbuka. Betul. Tinggal tahapan akhir lah bahasa kita. Jadi mohon doanya. Semoga tepat waktu. Insya Allah. Tahun depan insya Allah saya kelarin lah. Masya Allah. Ya, namanya Azmi nih. Azmi dikasih nama sama orang tua artinya kemauan yang kuat. Betul. Udah. Kalau namanya Azmi tapi mencele-mencele ya nggak sesuai itu ya. Nggak sesuai itu, malu nanti kita. Malu namanya. Iya. Gitu sih. Memang beliau ini sangat Masya Allah. Berarti belum umur 30 udah mau selesai S3 ya Ustaz ya. Insya Allah. Iya. S3-nya double berarti. Satu. Ya kan S3 yang di FAI sama S3. S3 apa? Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Dan Alhamdulillah. Cukup lah ya, itu aja ya. Cukup sih. Alhamdulillah Udah kenal jadi ya, Azmi insyaallah ya. dan Masya Allah. Terima kasih banyak saat sudah mau mampir ke Sama-sama, sini. Dan pastinya hadirnya beliau di sini kita akan sedikit berbagi ya, sharing pada apa yang mungkin beliau nyam selama ini dalam pendidikannya, dalam belajarnya agar bisa menjadi saripati yang bisa kita ambil nih. Insya Allah. Ya, jadi beliau belajar 3 tahun, ini kita serap dalam sejam. Masya Allah ya. Beliau belajar bertahun-tahun, kita cuma mau dapat saripatinya dalam waktu yang singkat. Tapi ya insya Allah lah itu yang jadi pahala yang mengalir terus. Amin. Hadirin Ustaz Azmi di sini karena beliau fashionnya pendidikan. Kita pengen prolog nih ya. Siap. Terkait tema kita hari ini adalah konsep pendidikan Islam di era 5.0. 5.0. Jujur ini tema kalau nggak orang yang benar-benar di fashionnya, nggak ada yang mau berani bilang di era 5.0 nih. Kita nih biasanya metode kita Quran bisa. Tapi ini Ustadz Azmi ini berani mengkorelasikannya ya atau mengkomparnya dengan kondisi kekinian nih. Yang dimana industri apa sih istilahnya itu? Revolusi industri. Nah, bagaimana konsep pendidikan Islam di era 5.0? Prinsipnya kita pengen tahu dari Ustadz Azmi. Bagaimana sih Islam itu mengajarkan sistem pendidikannya kepada kita? Bagaimana sistem pendidikan yang Islam ajarkan kepada kita? Sambil kita membahas catatan-catatan yang terjadi di zaman sekarang. Apakah dengan kurikulum yang ada sekarang ini, lalu metode-metode pendidikan yang hadir di kebanyakan sekolah sekarang itu udah benar-benar menjadikan sebuah konsep pendidikan yang sesuai dengan Islam gitu ya. Andai ada apa dan andai misalkan ada catatan yang perlu diperbaiki mungkin apa. Nah, itu mungkin bisa jadi masukan buat kita baik secara ilmu maupun persiapan untuk mempersiapkan anak kita sekolah nanti juga betul. Jangan sampai nanti anak kita sekolah di luar dari apa yang mungkin Islam gambarkan dari sisi pendidikan gitu ya, Ustaz ya.
Nah itu mungkin sebagai prolog nih, tapi detailnya nanti Ya, seluk-beluknya akan dibongkar langsung oleh Ustadz Azmi Ali Mukhtar. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan Ustadz Azmi Ali Mukhtar untuk memaparkan apa yang sudah disiapkan. Fadhol masykur Ustadz. Iya, Ustadz Rizky. Ini kita yang pertama-tama harus memahami dulu ya, apa itu konsep pendidikan Islam. Nah, ini di kacamata saya, gitu ya, di pemahaman saya, berdasarkan literatur yang saya baca, konsep pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan karakter. Nah, kalau pendidikan karakter menurut Imam Al-Ghazali, yaitu suatu ekspresi yang dikeluarkan dari dalam jiwa, yang muncul secara instan. Instan, mudah, gitu ya, tanpa melakukan pertimbangan yang panjang, diniatkan karena Allah. Nah, ini saya ringkas nih dari beberapa literatur. Nah, ini kalau di pendidikan karakter menurut beberapa para ahli, kita semua sepakat ya. Pendidikan itu yang saat ini ya, bukan mementingkan lagi nilai kognitif. Nilai kognitif, nilai-nilai yang tinggi-tinggi 80, 90, 100. Ya, apa gunanya kalau tidak ada yang namanya adab, akhlak. Ya, nilai karakternya nggak ada. Dia tidak jujur, dia tidak disiplin, ujiannya dia menyontek dan sebagainya. Makanya di sini yang paling penting dalam pendidikan karakter itu sendiri atau dalam konsep pendidikan Islam adalah apa? Bagaimana seorang anak atau peserta didik itu dapat memperoleh afektif berupa apa tadi? Kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, terus apalagi kejujuran, toleransi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ditambahkan, diperkuat dengan apa? Dengan nilai kognitif yang tinggi, dengan nilai psikomotorik yang baik gitu ya. Nah, itu yang dinamakan pendidikan karakter. Jadi sempurna, insanun kamil kita sebut. Betul. Jadi kognitif itu justru bukan di tahap 1 saja. Ya. Kognitif itu justru setelah adanya ada afektif etika, tadi itu yang diutamakan. Kalau istilah di Gontor itu suluknya ya. Betul. Karena percuma ya, karena ada wusatul ulama ya di thalabatil ilm kan, al ilmu bila adab, kan nari bila hatab, wal adab bila ilm, karuhi bila jasad gitu ya. Artinya apa tuh Ustaz? Nah, ini kalau ilmu tanpa adab ya itu bagaikan api tanpa kayu bakar. Nah, kalau kebalikannya nih ya, kalau adab tanpa ilmu itu bagaikan ruh yang tidak ada jasadnya atau jasad tidak ada ruhnya. Itu gimana itu kalau begitu? Berarti kalau kita terjemahkan, kita tafsirkan, ya seseorang yang berintelektual tinggi, berilmu tinggi, tapi tidak memiliki adab, itu berbahaya. Dia akan menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak baik. Kemungkinan. Itu menurut konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam yang tadi itu ya, wusatul ulama. Nah, kalau kebalikan juga tadi, orang yang punya adab nggak punya ilmu, ya nggak bermanfaat. Betul. Dia akan mengalami yang namanya kehancuran, halak di dalam kehidupannya dia. Kehidupan sosial dan sebagainya. Jadi ya harus imbang dua-duanya itu. Betul. Makanya tadi di sini pendidikan karakter itu afektifnya harus ditanamkan sejak dini, kemudian kognitifnya juga beserta psikomotoriknya barengan. Ini semuanya. Banyak istilah-istilah yang baru kita dengar. Ya. Afektif itu apa tuh Ustaz? Afektif itu nilai-nilai rasa yang ada di jiwa kita ya. Kejujuran, gitu ya, kedisiplinan. Itu kan nilai-nilai yang ada di jiwa kita ya. Kalau kognitif? Kognitif itu kan pengetahuan. Nilai-nilai pengetahuan. Kayak kita belajar di sekolah dapat nilai 80. Ya pelajaran SKI 80, bahasa Arab 90. Nah, itu kan kognitif. Kalau psikomotorik? Psikomotorik itu kan berarti ya pergerakan kita. Pergerakan kita itu harus sehat. Ya. Ini ya lihat keaktifan ya. Keaktifan kita Masya Allah. Dan sebagainya. Oke. Menarik ini. Memang beda kalau ngomong langsung sama dosen tuh insight-nya kita langsung gitu. Jadi ini kita udah sepakat ya, konsep pendidikan Islam itu bisa kita artikan pendidikan karakter. Nah, ini nanti di akhir Ustadz Rizky, mohon izin, nanti saya akan sinkronisasi. Saya akan samakan nih antara konsep pendidikan Islam dengan konsep pendidikan negara kita saat ini. Notabene-nya kurikulum merdeka. Itu adakah kesamaan ya ataukah ada perbedaan di antara keduanya gitu. Itu yang pertama, nanti baru kita relevansikan, kita kaitkan dengan pendidikan di era 5.0 ya. Betul. 5.0 itu apa nanti di belakang insya Allah ya kita bahas ya. Ini problematikanya nih Ustadz Rizky nih. Ini banyak sekali orang tua yang menitipkan ya pendidikan karakter anaknya itu kepada lembaga pendidikan.
secara utuh, secara keseluruhan. Nah, ini salah sebenarnya Ustaz Rizky. Ini harus dibenarkan. Tidak benar kalau seandainya lembaga pendidikan itu mendidik karakter anak secara 100%. Oh, jadi sekolah tidak bisa dijadikan acuan utama ya? Tidak bisa satu-satunya juga? Nggak boleh, itu salah gitu ya. Yang benar itu semuanya berkolaborasi. Lingkungan pendidikan, lingkungan sosialnya juga, lingkungan keluarganya juga. Ya kalau HP, kalau kita dipegang oleh 3 penyokong utama tadi, ya ini ini akan kuat. Tapi kalau cuma pendidikan aja ya jatuh. Kalau 2 juga kurang kuat. Nah, seperti itu. Betul. Makanya itu harus berbarengan. Ingat ya, kalau di psikologi itu saya sih, kebetulan saya belajar sedikit ya. Banyak ada namanya teori mekanismik. Itu John Locke ya. Itu salah satu teori, pelopornya namanya John Locke. Dia terkenal dengan istilah tabula rasa. Manusia itu diwarnai oleh lingkungan. Lingkungan tadi bukan hanya lingkungan keluarga, tapi ada lingkungan sosial, ada lingkungan pendidikan. Jadi kenapa tadi saya bilang salah? Kalau orang tua menitipkan 100% pendidikan karakter anaknya kepada lembaga pendidikan, ya salah. Karena tadi akan kurang kuat fondasinya. Makanya harus berbarengan, kolaborasi semuanya. Manusia itu akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, betul. oleh keluarganya. Jadi percuma guru sudah 100% ya di sekolah mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, tapi ketika anak itu pulang ke rumah ya dia mendapati mungkin keluarganya kurang seperti itu ya. Masyarakatnya represif itu dalam arti ya suka mengekang gitu ya, terus kemudian ya ketidak baik lah kalau represif itu arahnya. Nah, itu yang namanya nilai karakter anak yang dia dapatkan di sekolah, dia akan memudar. Memudarnya tidak secara drastis, tapi semu saya bilang. Semu itu kan kelihatannya nggak memudar, tapi padahal memudar secara perlahan gitu ya. Pelan-pelan itu akan hilang. Ya pada ujungnya nanti ketika dia selesai 3 tahun kalau SMP, 6 tahun kalau di SD, ilmu-ilmu itu mungkin akan hilang gitu. Makanya itu sangat disayangkan sekali. Artinya ketika sekolah sudah memaksimalkan konsep atau sistem yang ada di sekolahan itu untuk menopang karakter seorang anak, tapi lagi-lagi karena konsep Islam yang tidak adanya kolaborasi tadi, itu menjadikan konsep yang dibangun sekolah itu seakan-akan kurang maksimal saja. Kurang maksimal, sia-sia. Atau bisa memudar tadi ya bahasa Ustaz. Sebenarnya pendidikan karakter itu gampang ya. Pendidikan karakter itu lewat imitasi Ustaz Rizky. Nah, apa tuh lagi imitasi? Imitasi itu kan berarti proses modeling, meniru. Nah, kita cukup mengajarkan anak-anak itu tidak perlu menggunakan teori. Kita cukup mencontohkan sebenarnya bagaimana kita bersikap jujur, bagaimana kita berdisiplin gitu ya. Anak itu akan meniru kita gitu. Jadi ingat kitab tarbiyah di Gontor itu. Iya, gitu. Inna tanfid tarbiyah al-amaliyah layak fi mujarradil kalam bal budda bil qudwah. Betul. Wa ijadil bi'ah ya. Wa ijadil bi'ah. Wa kullu ma yarahu talamid wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswatin takun wa amilun min awamil tarbiyah. Betul. Itu saat ini masih hafal sih. Iya, masih ingat tadi tuh. Terjemahannya ntar dikasih panjang sih panjang. Intinya ya tadi ya. Intinya yang tadi. Sama seperti yang Ustaz Azmi bilang, bahwasanya konsep dalam pendidik Islam nggak cukup dengan perkataan ya Ustaz ya, tapi butuh lingkungan dan contoh imitasi tadi ya. Imitasi yang tadi itu. Dan setiap apa yang dilihat dan didengar si anak itu juga bagian dari pendidikan karakter sendiri gitu. Ini karakter nggak jauh-jauh sebenarnya kedisiplinan gitu ya. Life skill lah bahasanya. Soft skill-nya itu kan pendidikan karakter gitu. Ya dari kita contohnya gitu. Kalau di gurunya mungkin udah 100%, tapi nggak 100% juga mungkin ya. Ada beberapa guru mungkin ngajar tangannya, bajunya dilipat. Kan di komentar apa ngajarnya begitu ya kan gitu ya. Kadang imitasi dari sekolah juga bisa kita katakan tidak 100%. Betul. Mungkin hanya 90, 95 ya Ustaz Rizky. Ditambah tadi keluarganya yang kurang mendukung. Udah makin udah itu. Makanya saya tulis di situ lingkungan keluarga dan sosial itu merupakan kunci utama dalam kesuksesan dalam mendidik atau menanamkan nilai karakter, pendidikan karakter atau pendidikan Islam pada anak gitu ya. Walaupun di sini Ustaz Rizky ada bidireksional. Ini saya tulis bidireksional. Ini istilah-istilahnya rada-rada itu ya. Nah, ini tenang aja kita jelasin ya. Jelasin Nah, bidireksional itu dua hal Ustaz Rizky. Apa tuh? Manusia itu tanpa dia sadari dia bisa mempengaruhi lingkungannya
di satu sisi lingkungan juga mempengaruhi dirinya. Tinggal bagaimana dia memiliki nilai karakter yang kuat. Kalau dia memiliki nilai karakter yang kuat gitu ya, pendidikan Islam yang sudah mapan dari awal gitu ya, sudah masuk dari awal, insya Allah dia tidak akan goyah. Walaupun masyarakatnya seperti tadi, walaupun lingkungannya tadi. Betul. Dia juga sebenarnya bisa mempengaruhi lingkungan yang seperti itu. Jadi dengan pondasi yang kuat, betul. Dia tidak terpengaruh, justru malah dia bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Itu bidireksional. Itu saya berpandangan seperti ini, pendirian saya. Gitu ya, ditempatkan di mana aja orang kalau dia punya nilai pendidikan Islam yang bagus, karakter yang kuat, insya Allah dia tidak dipengaruhi, bahkan dia bisa mempengaruhi. Masya Allah. Tuh. Istilah baru nih, sahabat nih. Ya. Saya baru pertama kali mendengar itu. Bidireksional. Iya. Oke. Nah, ini ada karakter building, ada pengolahan sikap. Ya, kalau sikap akhlak itu kita ngomongin moral, Ustaz Rizky. Moral itu kalau Kohlberg, kalau di psikologi itu ada 3 tingkatan, Ustaz Rizky. Waduh, apa tuh, Ustaz? Ada prakonvensional, ada konvensional, ada postkonvensional. Kalau prakonvensional kita lihat anak-anak SD ya, yang dia itu berusaha untuk mendapatkan nilai tinggi agar mendapatkan apa kira-kira, Ustaz Rizky? Ranking. Ranking tinggi nanti diapain sama orang tuanya? Dipuji, dikasih hadiah. Biar nggak dihukum. Itu yang konsep prakonvensional. Jadi yang namanya nilai-nilai sosial, nilai-nilai kayak tadi kearifan lokal itu belum terinternalisasi dalam diri dia. Dia itu moral dia, adab dia, akhlak dia itu untuk menghindari hukuman atau untuk memperoleh penghargaan. Hadiah. Nah, ini tingkatan anak-anak SD. Jadi kita wajar, jangan kita marahin anak-anak SD itu. Artinya prakonvensional itu di tahap anak-anak SD normal. Kalau di tahap yang kuliah? Di atasnya lagi itu ada namanya konvensional. Ini biasanya sudah masuk ke tahapan anak SMP dan remaja. Ya, remaja awal, remaja pertengahan sampai akhir. Ya, itu sampai tadi kuliah, orang-orang kuliah tuh ya. Iya. Nah, ini mereka sudah belajar untuk menjadi orang yang baik. Jadi dorongan itu dari internal, bukan dari eksternal. Kalau eksternal tadi kan takut hukuman, takut ini ya. Mereka sudah mulai berusaha untuk menjadi orang baik. Tapi ada lagi tingkatan paling tingginya, post konvensional. Ini yang jarang orang bisa raih. Post konvensional itu yang namanya nilai-nilai luhur, nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, adab, akhlak itu semua sudah terinternalisasi di dalam jiwa. Jadi ya mau ada apapun, kayak orang nih lagi naik motor ada lampu merah, dia nggak akan berani melanggar, nerobosnya. Itu yang post konvensional. Nah, itu sudah benar-benar mendarah daging bahasa kita. Itu ibarat orang-orang yang tanda kutip sudah dewasa, pensiunan, pengen belajar ngaji. Betul. Itu kadang saat dari Bekasi perjuangan naik kereta, naik turun. Tapi istiqomah gitu. Karena dia udah bodo amat, yang penting kita belajar baik gitu ya. Ya, itu moral, namanya moral post-konvensional. Tidak semua orang bisa meraih itu. Gitu. Tidak semuanya. Makanya tadi diperkuat dengan apa? Pendidikan Islam. Nah, itu bagus pendidikan tadi karakter. Jadi moral menurut siapa tadi, Sat? Kohlberg terbagi menjadi 3 ya? Ada konvensional, konvensional sama post-konvensional. 3 itu. Yang harus diraih itu, yang harus fastabiqul khairatnya itu yang tadi, yang post-konvensional. Artinya dia melakukan kebaikan karena memang dia sudah terinternalisasi tuh. Nilai-nilai kebaikan itu di diri dia udah nggak bisa diganggu-gugat bahasanya. Masya Allah. Itu yang sulit itu. Ya, udah kayak kuliah saya nih, sahabat. Iya. berat ya. Lanjut. Iya. Tapi mudah dipahami dan gampang dicerna. Alhamdulillah dengan penjelasan Ustaz. Betul, Ustaz. Oke, Ustaz Rizky. Nah, ini kita harus banyak belajar ya kalau untuk pendidikan karakter itu dari Jepang. Negara penjajah kita dulu ya. Justru malah belajar dari Jepang. Tapi konsepnya Islam. Konsepnya Islam mereka. Wah, kenapa begitu? Nanti kita telisik di sini ya. Dulu kita tahu semua ya, sejarah itu kita pelajari ya. Jepang itu dibombardir di Hiroshima, Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Oleh siapa? Oleh Amerika. Semuanya hancur, Ustaz Rizky. Lalu bagaimana mereka bisa bangkit ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan sekarang menjadi negara maju. Mereka memiliki yang namanya pendidikan karakter sekatsu dan tokatsu. Itu namanya kalau di Indonesia kan di Arabin insan kamil. Bagaimana seseorang itu bisa dididik secara utuh.
dari mulai afektifnya, kognitifnya, psikomotoriknya. Mereka sudah dimulai dari zaman dulu. Mereka punya metode pendidikan itu ya? Mereka punya, melihat sekarang orang Jepang. Mereka pekerja keras, mereka berdisiplin, mereka taat aturan, mereka cinta negara, mereka berdikari atau mandiri. Ya enggak? Semuanya mereka punya. Tuh, karena apa? Karena di awalnya dulu ya, pada pasca Perang Dunia itu, bom itu, mereka diajarkan seperti itu. Tadi apa metode pendidikannya, Sat? Metode pendidikannya Sekatsu. Sekatsu sama Tokatsu. Tokatsu. Nah, artinya apa tuh, Sat? Nah, itu pendidikan insan kamil. Insan kamil. Jadi manusia yang seutuhnya artinya lengkap lah ya, perfect lah ya. Perfect gitu. Mereka sudah dididik dari dulu tuh seperti itu gitu. Makanya saya bilang kita jangan malu-malu, kita belajar dari negara Jepang gitu. Iya. Jepang itu negara maju yang terbukti. Ya enggak? Mereka diajarkan ketika itu bagaimana bertahan hidup di lingkungan sosial, life skill. Makanya insan kamil tadi salah satunya tadi life skill, Ustaz Rizky. Ya enggak, bagaimana orang itu bisa bekerja di sini. Kalau kita vokasi lah, vokasi ya, pendidikan vokasi ya, jurusan kejuruan itu, orang bisa menjahit, orang bisa apalagi tuh ya, beraktivitas lain-lainnya gitu kan. Mereka udah diajarin life skill itu ya. Sedangkan life skill tuh istilahnya keterampilan hidup, lah ya, keterampilan hidup. Life skill itu terdiri dari dua sebenarnya, ada soft skill, ada hard skill lah. Kalau soft skillnya itu berarti kan yang tadi tuh nilai karakter tuh, kejujuran. Nah kalau kita kerja nggak dibarengi dengan kejujuran gimana, Ustaz Rizky? Betul. Ya hancur. Iya kan? Iya, itu kan harus ditanamkan dulu soft skill. Nah, baru hard skill. Hard skill itu kemampuan mekanik atau kemampuan mekanis. Nah, seperti tadi dia bisa menjahit. Dia bisa memiliki keterampilan tangan yang lain gitu ya. Betul. Itu diajarin di Jepang itu gitu. Makanya dan itu ada di sekolah ya? Itu di sekolah-sekolah. Makanya mereka bangkitnya dari pendidikan, bukan dari yang lain-lain. Dari pendidikan menjalar ke teknologi, ke industri gitu. Nah, artinya berarti di sekolah itu pun mereka sudah menerima seluruhnya itu. Seluruhnya. Bukan hanya teori saja. Bukan hanya teori gitu. Itu mereka gitu. Pemikiran mereka tuh dinamis dan apa namanya itu. Kan kalau yang kita pahami sekarang nih, contoh kayak tadi yang saya bilang kurikulum merdeka itu kan bekerja sama dengan pihak di luar sekolah ya kan. Misalkan dalam proses magangnya, dalam peningkatan hard skill-nya, prakteknya lah ibarat begitu. Yang mana sekolah itu berarti hanya mendapatkan teori kan. Sekolah terbatas dengan teori, nanti prakteknya dengan model kurikulum merdeka itu nanti. Nah, ini nanti. Ini yang makanya yang membedakan, yang jadi pertanyaan saya di sekolah yang di Jepang ini dengan sekolah yang ada di Indonesia ini. Nah, ini menarik ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pendidikan di Jepang itu, kita sudah mulai bisa mengikuti, Ustaz Rizky. Jadi yang namanya konsep pendidikan Islam dengan pendidikan karakternya tadi itu saya rasa sinkron dengan konsep pendidikan negara kita saat ini atau kurikulum merdeka ya. Kalau di kampus namanya apa namanya itu, Merdeka Belajar gitu ya. Kalau di pendidikan dasar menengah itu namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kita kenal juga yang namanya profil pelajar Pancasila, Ustaz Rizky. Itu sebenarnya ya asal muasalnya itu dia ringkasan daripada kurikulum 2013 atau dulu namanya penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter, betul. Itu ya di apa namanya itu? Diolah lagi, digodok lagi sehingga menjadi profil pelajar Pancasila. Ada 6 Ustaz Rizky itu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta akhlak yang mulia. Ada kata akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Tuh ya. Terus yang kedua itu ada berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif sama mandiri. Nah, ini semua sama dengan tadi yang saya bilang gitu, pendidikan karakter tadi gitu. Bagaimana kita memiliki akhlak, bagaimana kita mandiri, bagaimana kita berdisiplin. Betul. Jadi sinkron antara konsep pendidikan Islam dengan konsep pendidikan negara, kurikulum merdeka itu sama sebenarnya. Sudah bagus, sudah sejajar gitu kan. Ada main projectnya. Tadi Ustaz Rizky nanya gimana prakteknya gitu. Gimana anak itu memperoleh keenamnya gitu ya. Ada yang namanya main project. Kalau di Jakarta kita bisa mengajarkan anak-anak itu
membuat kue putu mayang misalkan. Nah, itu Iya. makanan khas Betawi itu, ya. Kalau kerak telur. Kerak telur. Nah, itu mereka bikin kelompok-kelompok. Nah, mereka kan dari kelompok itu mereka bekerja sama. Betul. Mereka berpikir kreatif, bernalar kritis. Ini kayaknya modelnya begini yang bagus, model begini bagus. Ini kayaknya bumbunya kurang nih. Betul, mereka mecinnya mandiri. kurang banyak gitu. Betul. Atau gimana gitu. Mereka memiliki akhlak yang Dan mulia. itu sudah diajarkan ya anak-anak ya? Diajarkan gitu. Makanya saya bilang tadi ya kita sedikit banyaknya sudah mengadopsi beberapa pendidikan yang ada di Jepang gitu. Siap. Nah, itu udah sama tuh, udah bagus sekarang nih. Tinggal bagaimana kita menjaga dan nggak tahu nih. Ini tahun politik ya, tahun depan apakah ganti menteri ganti kurikulum lagi? Nah, kita nggak tahu. Tapi pada prinsipnya kan basicnya sama. Cuman mungkin ada penambahan, lalu perubahan nama. Betul. Kayak tadi pendidikan karakter menjadi Profil pelajar Pancasila. profil pelajar Pancasila. Tapi pada basicnya sebenarnya sama ya, Sob ya. Sama. Kita lanjut dulu saat ke sini, Sob, Oke, ya. ya. Yang Ini- tadi kan kita sudah belajar Betul. kegambar sama saya tuh gimana sih Jepang tuh majunya ya Betul, kan. betul. Kita juga tahu di Indonesia ini apa sih hampir kebanyakan dari suplai barang-barang elektronik kita yang bermutu hadir dari Jepang kan Betul, justru ya. betul. Dan Gitu, kebayang gimana bisa hadir itu dengan konsep pendidikan yang ada di Jepang tadi ya. betul. Masya Allah. Oke, Sat, kita lanjut dulu, Sat. Oke, lanjut ya. Nah. Ini akhlak ya. Tadi kan kita bilang akhlak ya tadi. Yaitu akhlak itu harus diajarkan, ditanamkan sejak usia dini. Betul. Ustaz Rizky. Nah, baru secara terus-menerus, jangan putus. Iya. Nah, di kurikulum Merdeka dengan konsep pendidikan Islam itu sama sebenarnya. Kita belajar akhlak. Dari SD kita belajar nggak? Belajar. Nah, SMP atau MTS kita belajar lagi. Apalagi yang di pondok pesantren. Ya enggak? Iya, di sekolah di sekolah apa namanya? Di sekolah non negeri pun non swasta pun negeri gitu ya. Iya. Kita diajarin Ustaz Rizky. Ya, lewat PPKN. PPKN, nah itu yang saya mau Ya. ingat-ingat itu kan kita pelajaran apa yang bersifat akhlak ada di sekolah-sekolah Ya. itu ya. Ya, pendidikan kewarganegaraan. Kita kan diajarin warga negara kita kan warga negara yang terkenal dengan apa namanya itu sopan santunnya, ya nggak Ustaz Rizky, akhlaknya baik gitu kan, itu udah bagus sebenarnya. Kalau menurut sudut pandang saya itu keduanya sudah bagus. Sudah sinkron ya. Sudah sinkron. Oke. Nanti tantangannya era 5.0. Nah, ini nih kita Ya. mau dengar nanti nih. Era 5.0. Nah, ini dia. Udah tahu belum Ustaz Rizky itu 5.0 itu apa itu sebenarnya? Saya pernah ikut pelatihan yang pelatihan, 4.0. 4.0 ya. 4.0 tapi cepat banget udah 4.0 belum ngerti-ngerti Ya. banget udah ada 5.0 belum ngerti jadinya. Tahunnya udah tahu Ustaz, kapan 4.0 itu dimulai di Indonesia itu? Kira-kira tuh. Lupa saat nggak tahu saat lupa. Sekitar 2011 Ustaz Rizky. Oh. 2011 sampai 2020. Oke. Itu 4.0. Nah, itu revolusi industri dimulai di Eropa, kemudian di Jepang, merambat ke Indonesia. Indonesia telat itu sebenarnya. 4.0 baru 2011. Nah, itu konsep itu bagaimana manusia bisa berbarengan kerja dengan mesin. Karena kan sudah maju teknologi, ya enggak? Sudah mulai diperkenalkan lah. Makanya udah ada banyak manusia yang diganti ya dulu ya. Iya, betul. Kayak penjaga tol kan. Udah nggak ada Dulu sekarang kan tuh. Udah nggak ada kan sekarang mesin semua. Pakai mesin semua gitu. Nah, sekarang udah canggih lagi Ustaz Rizky. 5.0. Nah, ini di Jepang tahun 2017, di Indonesia 2021. Telat 4 tahun ya. Nah, jadi 10 tahun 4.0. Nah, sekarang ini kita masuk ke 5.0. Apa itu Nah, ini jadi menitik beratkan kepada SDM yang memiliki life skill dalam teknologi. Manusia sudah harus bisa mampu menguasai teknologi yang ada. Kalau manusia itu tidak memiliki life skill terkait dengan teknologi, ya ini nggak akan dipakai Ustaz Rizky. Di era 5.0. Manusia tidak jujur, manusia tidak disiplin, manusia tidak taat aturan, nggak akan dipakai di era 5.0. Makanya tadi kan kembali lagi tuh. Nilai pendidikan Islam, pendidikan karakter sama yang sekarang itu jadi benar-benar kepake terus ya, kepake terus gitu. Nah, itu harus kita jaga itu. Nah, kalau seandainya kita memegang teguh gitu ya konsep pendidikan Islam, konsep pendidikan negara kita saat ini, kurikulum Merdeka, insya Allah kita akan mampu bertahan di era 5.0 saat ini. Gitu. Kita ini tantangan kita di AFTA, Ustaz Rizky. Apa tuh AFTA? ASEAN Free Trade Area. Jadi segala macam industri perdagangan kita bebas sekarang antar negara-negara ASEAN.
cost-nya kita nggak dimahalin gitu ya. Bahkan tenaga kerjanya juga. Makanya orang Indonesia akan bersaing dengan orang Singapura. Orang Singapura bisa kerja di Indonesia. Nah, tinggal kita lihat nanti mana yang lebih unggul. Mana yang lebih mau maju ya. Agar tidak tergerus dengan era 4.0 ini. Iya. Oh gitu. Nanti diujinya ketika kita bersaing gitu dunia kerja itu. Kalau kita bisa menguasai tadi konsep pendidikan Islam karakter tadi dengan baik gitu ya, pendidikan negara dengan baik, insya Allah bisa bersaing dengan orang-orang Singapura yang ingin bekerja di Indonesia atau ketika kita mau kerja di Singapura. Kan saingan kita sama orang Singapura tuh ya. Iya. Kita akan mampu bertahan. Masya Allah. Kita akan mampu survive. Gitu, Ustaz Rizky. Jadi Masya Allah. intinya seperti itu. Iya. Gitu. Lalu Ustaz, berarti apa? Tadi sinkronisasi udah Sinkronisasi ya? udah. Atau kalau kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam pendidikan kita sendiri apa itu Ustaz berarti? Kekurangannya ya sekarang belum merata. Oke. Belum merata. Yang menerapkan dalam kurikulum konsep merdeka yang 5.0 ini? 5.0. Belum merata? Belum merata. Jadi kita masih output kita itu masih plural, masih macam-macam jadinya. Karena apa? Karena tadi sekolah itu banyak yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Mereka masih menerapkan kurikulum 2013 yang lalu. Nah, sehingga nanti ketika lulusannya itu antara lulusan K13 dengan lulusan kurikulum merdeka itu akan beda. Gitu, Ustaz Rizky. Iya. Itu kekurangannya. Contoh-contoh Ustaz yang ada di dalam model K13 tadi sama 5.0 dalam praktek di lapangan tuh apa Ustaz? Dalam praktek pendidikannya gitu, dalam konsep pendidikannya, dijalaninya apa Ustaz? Dijalaninya ya. Bedanya. Itu tadi kalau kurikulum merdeka itu kan menitik beratkan kepada life skill, karakter, terus kemudian project. Pembelajaran itu berdasarkan project. Yang K13? Yang kurikulum merdeka. Yang kurikulum merdeka yang sekarang ya? Yang sekarang. Makanya anak-anak itu diajarin life skill. Kalau di K13 belum. Maksudnya langsung project tuh langsung diajarkan, praktek ya? Iya, life skill dia. Misalnya dia tinggal di mana nih? Misalnya di Jawa Barat, dia silakan gitu. Sekolah itu bisa melakukan suatu project ya untuk anak-anaknya. Silakan anak-anak membuat ini. Nanti di akhir itu ada yang namanya pemasaran. Jadi hasil anak-anak diperjualbelikan. Makanya sekarang tuh di sekolahan banyak bazar-bazar. Itu dia. Itu dalam rangka pemasaran hasil karya anak-anak itu sendiri begitu ya. Project based learning gitu. Makanya kurikulum merdeka itu bagus. Iya. Nah, sedangkan sekarang kekurangannya tadi apa? Masih banyak sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka. Nanti akan mempengaruhi di lulusannya. Perbedaan capaian lulusan beda tuh antara sekolah yang masih menerapkan K13 dengan kurikulum merdeka. Ya nggak, capaian lulusannya akan berbeda. Nanti ujung-ujungnya tidak akan bisa bersaing di era 5.0. Makanya harapan saya gitu ya, semuanya itu harus serempak gitu ya, bergandengan tangan. Nah, itu kita bareng-bareng memajukan Indonesia. Iya. Masya Allah, gitu, ini sangat edukatif sekali. Apa yang disampaikan Ustaz Azmi nih, Masya Allah. Oke. Ustaz, Gitu, sangat banyak sekali maklumat-maklumat yang tadi sudah disampaikan dan kami sangat mengucapkan terima kasih. Sama-sama, kita ada satu sesi lagi, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Sesi GPS. GPS tuh ya? Apa tuh, Ustaz, GPS? Apa tuh GPS? Ustaz taunya GPS apa? Alatnya ini. Alat nyari alamat orang. Iya. GPS adalah jawab pertanyaan subscriber. Oh gitu. Jawab pertanyaan J ya. J. Biasanya emang apa? GPS. Pakai G. Oh, saya salah ya. Yang benar pakai J. Ya, versi saya pakai J. Oh, J. Okay. JPS. Nah, ini Ustaz ada pertanyaan nih Ustaz nih. Oke. Karena yang datang bukan orang sembarangan, jadi auto banyak yang bertanya nih. Aduh. Ya, oke, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan. Satu-satu dulu aja, Ustaz ya. Nah, ini yang pertama datang dari underscores Rizky. Aduh, kok namanya kayak sama saya sama nih. Jangan-jangan antum ya. Namanya Rizky R. Beda kalau saya Rizky H. Ini Rizky R ya. Oke. Ustaz Azmi nih, ini saya simpulkan aja yang sempat pertanyaannya. Oke. Kita membahas tentang, boleh Ustaz sambil minum santai aja, Ustaz. Kita membahas tentang konsep pendidikan Islam. Ya. Lalu kita juga membahas tentang bagaimana kurikulum yang terdapat di Indonesia sekarang.
Lalu kita juga membahas tentang perkembangan global ya. Perkembangan global yang ada di era 5.0 itu. Lalu bagaimana dengan posisi pesantren, Ustaz? Oke. Pesantren ya. Yang saya nggak tahu kalau sekarang ya. 10 tahun yang lalu itu di tahun 2012 ya. Kalau misalkan tadi Ustaz bilang 4.0 itu hadir di tahun 2011. Kita 2012 itu sampai saya lulus mulai belajar 4.0 di tahun 2019 itu kita belum pernah denger gitu ya. Artinya dari mulai dia bangkit sampai saya baru kenal aja 2019. Artinya kan pondok itu tidak berkiblat ya, tidak memperhatikan hal-hal yang perkembangan modern begini yang kayak 4.0. Itu bagaimana posisi pondok pesantren menurut gambaran Ustaz Azmi? Pondok pesantren itu kan ada dua ya Ustaz Rizky. Ada tradisional, ada modern nih. Ini yang harus kita pahami dulu ya. Sebenarnya dua-duanya itu memiliki kelebihan masing-masing Ustaz Rizky. Kalau yang pesantren modern, tanpa kita sadari, mereka sebenarnya mengajarkan yang namanya insanun kamil. Ya enggak? Ataupun tadi soft skill. Bagaimana anak itu dididik untuk beradab kepada gurunya. Kita tahu ya, pondok pesantren tradisional ya. Betul. Gurunya, kiainya itu mau jalan berhenti semua tuh. Tunduk semua. Itu betul. Saya akui itu ya. Akhlak itu benar-benar bagus gitu ya. Nah, kalau yang pesantren modern tadi itu kan mereka 100% modern, 100% itu tradisional. Mereka menggabungkan antara keduanya. Jadi saya yakin walaupun mereka belum mengenal yang namanya 4.0, 5.0 ya, tapi di ajarannya itu sebenarnya mereka sudah mengajarkan gitu. Bagaimana manusia itu memiliki life skill di dalam kehidupannya. Makanya kita life skill-nya apa, Sat? Kalau tidak ada by project-nya itu? By project-nya ya tidak ada ya. Kan by project-nya itu nggak ada. Betul. Kan? Nah, bukan saya sebut Gontor ya. Nah, di pondok pesantren modern ya. Di Gontor ya. Nah, dulu kita mondok di Gontor ya. Ya kan kita rasakan di Gontor. Betul. Nah, kita itu diajarkan di sana itu bagaimana berdisiplin. Itu kan soft skill ya. Itu soft skill. Nah, kalau hard skill-nya kita dibebaskan ketika sore hari Ustaz Rizky. Kita bisa memilih subbah. Ada yang main bola, ada yang main bola. Ya, ada yang itkon itu ilmu tarbawi Qur'ani, ada yang Darussalam Pos. Mereka bisa bagaimana membuat kayak komunitas Ustaz Azmi disebut semua ya. Bagaimana ya Universitas Darussalam, bagaimana dia mensorti buku-buku, mengklasifikasikan buku. Nah, itu kan semua hard skill. Kalau life skill kemampuan mekanisnya gitu. Nah, kedua itu bila digabungkan menjadi life skill Ustaz Rizky. Jadi soft skill dan hard skill digabungkan menjadi life skill. Life skill itu insanun kamil. Ya, dia mempunyai kedisiplinan, dia mempunyai nilai kejujuran, nilai kebaikan, nilai kearifan, moral dan sebagainya dibarengi dengan kemampuan mekanis. Dia bisa apa tadi tuh? Hard skill dia. Dia skillnya dia bisa. Bahkan guru pun itu mungkin bagian dari life skill ya. Life skill. Dia bisa mengajar. Itu kemampuan mekanis. Tidak semua orang bisa mengajar. Jadi nggak selalu kayak bikin martabak telur. Atau nggak selalu itu ya. Yang penting dia bisa memposisikan diri dia untuk bertahan hidup di suatu era gitu. Jadi pesantren juga jangan khawatir memasukkan anak-anak kita di pesantren, malah lebih bagus lagi. Itu lebih terjaga dan lebih terjaga. Tidak terkontaminasi dengan lingkungan masyarakat represif itu tidak ada di sana. Masyarakat yang merusak tatanan itu nggak ada di pesantren. Mereka semua satu ya. Nah, itu pertanyaan yang penting saya mau tanya itu juga sebenarnya. Jadi intinya perkembangan era mau 4.0, 5.0 bahkan nanti tahu-tahu ternyata udah 10.0 ya, tapi ya secara umum pondok pesantren sudah mengajarkan itu saja. Sudah. Tanpa kita sadari. Saya baru tahu ternyata life skill itu ada perpaduan antara soft skill dan hard skill. Oke, Masya Allah. Lagi nggak nih yang nanya nih? Oke, iya. Ini masih ada satu lagi nih, Sat nih. Ya, ini dari _Pikri. Ini namanya mirip ini. Dari Rizky ke Pikri. Ya, Pikri 23. Saya nggak tahu 23-nya ini apa ini ya. Ustaz Azmi mau bertanya. Saya nggak tahu nih. Mungkin nih konteksnya kayaknya anak-anak nih, Sat. Dalam proses pendidikan anak-anak yang berjenjang itu bagusnya tuh seperti apa, Sat? Dari mulai kapan dia mulai mendapatkan pendidikan? Apakah dari
sebelum SD kah? Atau pas SD kah? Apakah tahapannya mungkin nih baru berkeluarga ya. Jadi pengen tahu urutan-urutan dalam menjajaki jenjang pendidikan yang bagus untuk anak itu seperti apa, Ustaz? Nah, kita kembali ke psikologi kalau gini, Ustaz Rizky. Ya, perkembangan kognitif anak. Ya, itu menurut Jean Piaget itu ada 4. Ada sensori motor, ada pra-operasional, ada operasional konkret, ada operasional formal. Nah, kalau sensori motor itu anak-anak kita di usia 0 sampai 1 tahun, Ustaz Rizky. Bagaimana anak itu menggerakkan semua yang ada di tubuhnya. Ya, dia akan penasaran gitu ya, dia megang-megang, dia melempar. Nah, itu wajar. Sensori motor. Nah, terus kemudian di atasnya dari prakonvensional. Prakonvensional ya. Nah, itu di praoperasional ya, bukan prakonvensional. Oh, itu mah nanti yang moral ya. Praoperasional. Nah, ini di tahapan praoperasional, ini di tahapan sekitar anak-anak sebelum masuk SD, Ustaz Rizky. Nah, usia praoperasional. Dari tadi yang sebelum praoperasional apa? Sensori motor. Sensori motor, praoperasional. Praoperasional. Nah, ini kita harus didik nih. Kita harus lihat perkembangan otak anak juga. Jangan kita jejelin dengan yang namanya, mohon maaf ya, ini anak-anak orang tua ya. Anak-anaknya baru berusia 2-3 tahun sudah dipaksa untuk ikut kursus. Ikut apa itu belum saatnya. Itu tahapan anak-anak itu bermain, Ustaz Rizky. Di tahapan pra-operasional gitu ya. Di kisaran umur berapa itu, Ustaz? Itu sebelum masuk SD. Itu berarti SD, sekitar 2 sampai 6 tahunan. 2 sampai 5 tahun. 5-6 tahun itu ya. Nah, itu biarkan anak-anak dia membangun relasi dengan temannya. Berbaur ya. Boleh kita kita padukan dengan pendidikan karakter tadi. Kita contohkan, kita imitasikan, kita yang model. Betul. Kita jadi modelnya. Kalau menurut Albert Bandura, kita modelnya, Ustaz Rizky. Orang tua itu model gitu. Bagaimana kita mengajarkan kejujuran, ya nggak boleh ngomong keras. Nah, karena anak kecil itu akan meniru. Gitu ya. Itu di tahapan pra-operasional. Jadi boleh sudah diajarkan yang namanya pendidikan karakter sejak usia 2 sampai 6 tahun. Kayak pengajian-pengajian anak-anak itu tuh sudah boleh ya. Boleh, karena kan di situ dia berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya. Betul, itu zaman itu gitu. Terus setelah itu langsung baru itu konkret operasional. Konkret operasionalnya anak-anak SD, bisa sekitar 6 sampai 12 tahunan. Ya, 6 sampai 12 tahunan itu anak itu sudah bisa berpikir gitu ya, sebab akibat kenapa adiknya nangis ya. Kalau dulu masih anak kecil masih bisa dibohongin ya. Jangan nangis tuh, kalau nangis ada petir. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Di umur pra-operasional tadi udah nggak bisa ya? Di konkret. Konkret operasional. Itu udah nggak bisa. Anak itu sudah belajar bertanggung jawab. Setelah itu baru nanti formal operasional. Anak itu bisa berpikir secara deduktif dari umum ke khusus maupun induktif dari khusus ke umum. Nah, dia sudah bisa berdebat dengan temennya gitu ya, berpikir kritis gitu ya, bikin abstrak dan sebagainya. Itu sebenarnya pendidikan karakter tadi dimulai dari sejak tahapan pra-operasional. Iya. Jangan disensori motor, bayi nggak bisa diajarin. Iya benar. Bayi diajarin ya. Gitu sebenarnya, Ustaz Rizky. Itu ayo kamu sayangi orang tua kamu, yang ada malah dilempar gitu saja. Dilempar remote ya. Betul, itu mulai tahap pra-operasional sampai ke konkret, ke formal operasional. Pra-operasional, konkret operasional sampai formal operasional. Masya Allah nih istilah-istilah dengan tahapan-tahapan yang jarang kita dengar ya. Ternyata itu banyak dikulik di dalam dunia pendidikan. Dan Ustaz Azmi pun beliau adalah dosen di Fakultas Pendidikan. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Azmi, sudah cukup 2 pertanyaan di segmen JPS. JPS ya. Kalau J nanti dikira G lagi. JPS. Alhamdulillah, tabarakallah Ustaz Azmi. Tadi sudah kita dengar juga ya, sahabat Mida, pemaparan yang sangat inspiratif dan juga edukatif sekali dari maklumat-maklumat yang kita bahas dari tema kita hari ini, yaitu konsep pendidikan Islam di era 5.0. Bagaimana, apakah sinkronisasinya, korelasinya, apakah itu sudah ada? Ternyata sudah ada, sahabat. Dan kita tinggal mempertahankan sambil meningkatkan. Dan betul. Berarti kalau misalkan pesantren dan formal kenegaraan yang jalur negara juga ada, berarti semua lembaga pendidikan yang bersifat formal itu sudah menerapkan itu saja. Sudah. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi tadi saja. Tidak bisa menitik beratkan satu pada
lembaga pendidikan. Semuanya harus bareng-bareng bekerja sama. Kalau pondok pesantren dititik beratkan 100% bisa tuh. Nah, karena itu kan lingkungan dia semua di situ. Sudah bagus ya. Lingkungan pendidikannya di situ, lingkungan sosial dia di situ. Tidak ada masyarakat represif di situ. Oke. Makanya bisa. Itu kelebihannya pesantren. Nah, itu bisa menitik beratkan 100%. Karena hidupnya anak-anak itu di situ gitu. Masya Allah. Nah, kalau di sekolah kan pulang pergi Ustaz Rizky. 6 jam di sekolah ya 18 jamnya di rumah. Di masyarakat gitu. Iya. Maka harus kolaborasi kalau begitu. Betul. Makanya kalau kata Kiai kan apa? Ketika anaknya mondok, orang tuanya juga mondok. Ya, betul. Orang tua juga harus dukung juga ketika anaknya pulang gitu kan. Orang tuanya mondok ya. Masya Allah. Itu, sahabat Mida. Alhamdulillah, sahabat Mida sudah. Sebenarnya masih banyak hal yang mau kita kulik-kulik lagi, tapi nampaknya kita cukupkan dulu di segmen ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz Azmi atas waktu dan kesempatannya dari Jakarta Utara, menerabas kemacetan Jakarta sampai ke Tangerang ini ya. Ala kulli hal jazakumullah khairan Ustadz Azmi. Semoga apa yang antum sampaikan menjadi amal jariah dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sahabat Mida sekalian. Baik sahabat Midas, kita sudah berada di akhir segmen kita pada sore hari ini. Mungkin terakhir Ustaz, closing statement. Closing statement dari Ustaz Azmi dari apa yang sudah kita bahas nih dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup, kita masih mau closing statement dulu Ustaz. Teruntuk orang tua ya, di dunia ini tidak ada yang namanya orang tua dan peserta didik ya. Tidak ada dunia ini tangga berjalan. Yang ada hanyalah kumpulan anak tangga yang harus dipijak satu persatu untuk menggapai suatu tujuan. Pilih lembaga pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, pilih lembaga pendidikan Islam yang baik untuk membangun karakter dan sebagainya. Jangan sampai salah pilih gitu ya, untuk menggapai tujuan yang tadi ingin kita peroleh. Gitu. Masya Allah. Jadi semuanya bertahap. Dan jangan sampai salah pijak ya. Kalau kita ibaratkan tangga nih, jangan sampai kita nginjaknya di ujung-ujung ya. Betul, nanti jatuh itu. Jatuh nanti kepleset saja. Sakit itu. Kalau Ustadz Azmi atas closing statement-nya juga tadi. Dan berakhir sudah segmen kita kali ini. Saya Rizky Haidsul Haq. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau penyampaian kata-kata kita yang kurang berkenan. Yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan yang kurang-kurang pasti datangnya dari kita selaku hambanya. Akhir kalam, saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Masih terus mengajak sahabat sekalian untuk support kanal YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau masih ada yang mau ditanyain lagi sama Ustadz Azmi ya, boleh ramaikan kolom komentar. Nanti bisa dijawab oleh Ustadz Azmi, bisa di kolom komentar atau nanti di nomor pribadi gitu ya. Khair Ustadz. Dan jangan lupa di-share nih ya, agar manfaat ilmu-ilmu yang tadi sudah kita bahas bisa dinikmati oleh banyak orang dan pastinya manfaatnya bisa lebih luas lagi. Saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia bersama Ustadz Azmi Ali Mukhtar, MPD. Saya lupa nyebut itunya tadi itu di akhir ya. MPD dan kami terima kasih sekali lagi atas partisipasi sahabat Mida sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.